sang pewaris kekayaan, si perempuan filantropis ini, yaitu Shakire, hilang begitu aja teman-teman, seolah ditelan bumi. Polisi ini menemukan sebuah kerangka manusia dengan tangan mencengkram kasur, tertutup dalam sebuah peti. Nah, ini tuh diindikasikan kalau Shakire ini dikubur hidup-hidup. What's up Sobat Glory, balik lagi bareng gua Salman. Apa kabar nih? Semoga kalian sehat-sehat dan dilimpahkan berkah. By the way, thanks buat kalian semua yang udah nonton konten gua dan subscribe channel gua. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di konten kali ini gua akan mencoba menceritakan kisah tragis 30 tahun yang lalu. Itu dimana ada seorang perempuan konglomerat India yang bernama Shakire Khalili, yang dia tuh mati dikubur hidup-hidup oleh suami keduanya. Penasaran kan? Tonton terus konten gua and enjoy. सलाम खाक नशीनों पसोगवारों का Shakire Khalili ini seorang perempuan kelahiran tahun 1947. Dia adalah seorang developer real estate dan juga filantropis asal India. Nah, bisa dibilang Shakire ini berasal dari keluarga konglomerat India. Nah, karena dia cucu dari Sri Mirza Ismail, yaitu seorang Dewan Negara Mishwari, Bangalore, Jaipur, dan Hyderabad. Nah, dan juga Mirza Ismail ini orang yang sangat dihormati karena dia berperan dalam mendirikan sejumlah bangunan dan monumen penting. Keluarga Shakire ini menggambarkan kalau dia ini sosok yang sangat menawan dan juga menarik, yang banyaknya mobil antik, teman-teman. Nah, sisi lain dari Shakire, dia ini seorang perempuan yang berjiwa sosial tinggi dan penyayang. Nah, secara fisik, beberapa orang yang kenal dengannya itu mengatakan dia ini memiliki tubuh yang tinggi dan juga wajah yang sangat berwibawa, layaknya seorang aristokrat. Dan dia pun juga bisa bergaul dengan orang-orang besar. Ya pokoknya masih live life to the fullest day. Nah, pada tahun 1964, Shakire ini menikah di usia 18 tahun, di usia yang masih sangat muda, teman-teman. Kakeknya menjodohkan dia dengan sepupunya yang bernama Akbar Khalili. Dan mereka ini dikaruniai 4 orang anak perempuan. Akbar Khalili ini seorang diplomat India untuk Iran dan Australia. Nah, ketika Akbar sedang bertugas di Iran dan stay di sana, Khalil ini pindah ke Bangalore untuk meneruskan bisnis keluarganya. Dan 4 orang anak perempuannya ikut stay bareng sama Shakire. Lalu pada tahun 1982, ketika Akbar pulang ke Bangalore, mereka bertemu dengan suami Sradananda alias Murali Manohar Mirza. Dia ini seorang dewa gadungan atau juga seorang Brahmana gadungan. Mereka itu berkonsultasi dengan si Sradananda ini karena keinginan Shakire punya anak laki-laki, teman-teman. Dan terus, karena tuntutan profesionalnya Akbar, dia ini sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Bahkan dia tuh jarang ada di Bangalore. Nah, menurut ART-nya, Raju dan Josephine, Akbar ini jarang sekali berada di rumah. Dan hal inilah yang membuat sang istri ini kesal. Nah, akhirnya mereka jadi sering ribut. Nah, hingga 3 tahun kemudian pada tahun 1985, sepulangnya Akbar dari tugasnya di Iran, Shakire tiba-tiba minta Akbar untuk bercerai. Nah, Akbar pun juga udah menolaknya. Tapi Shakire malah pergi ke masjid di Madras dan dia menyatakan kalau dia ini seorang single. Nah, akhirnya mereka pun bercerai. Dan 4 orang anaknya ikut bersama dengan ayahnya itu Akbar.
Hanya dalam kurun waktu 6 bulan setelah perceraiannya, Sakir ini pergi meninggalkan keluarganya dan komunitasnya untuk menikah dengan si Sradananda, si Brahmana Gadungan ini. Nah, sebetulnya keluarga Sakir ini udah menolak si Sradananda, nggak setuju. Ya, karena latar belakang ini berasal dari keluarga miskin dan putus sekolah. Atau bisa jadi keluarga Sakir ini udah mencurigai niat buruk si Sradananda untuk menikahi Sakiri. Nah, karena ya dalam waktu 6 bulan, tiba-tiba Sakiri memutuskan nikah lagi tuh ya agak sedikit janggal, teman-teman. Dan menurut anak kedua Sakiri, ibunya ini sangat terobsesi punya anak laki-laki. Dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh si Sradananda. Jadi datang bak seorang dewa yang bisa memberikan anak laki-laki dengan kekuatan magisnya. Nah, menurut gua sih bisa jadi perceraiannya si Sakiri ini tuh ya karena dihasut atau dimanipulasi sama si Sradananda, teman-teman. Setelah mereka menikah, si Sradananda sama Sakiri ini, mereka ini menetap di Bangalore. Nah, saking percayanya, saat itu tuh teman-teman, Sakiri ini ngasih si Sradananda surat kuasa umum atas kekayaannya. And finally, si Sradananda ini jadi pemegang bersama di semua rekening bank dan juga loker Sakiri. Nah, dan Sakiri juga menjual beberapa tanah miliknya untuk traveling keliling dunia dengan penerbangan first class dan tinggal di hotel-hotel yang sangat mewah, teman-teman. Kayaknya beko banget nih ya, si Sakiri ini. Padahal ketika sama Akbar dia nggak sampai segitunya. Nah, menurut beberapa saksi, si Sradananda ini tuh seorang penjilat. Dia ini selalu duduk di bawah kakinya Sakiri dan memanggilnya Ama. Ama itu tuh panggilan ibu di India, teman-teman. Panggilan hormat. Nah, dan si Sradananda ini selalu memposisikan dia ini sebagai pesuruh dan penurut kepada si Sakiri, teman-teman. Pernah nih suatu ketika, si Sradananda ini tuh nyenggol Sakiri. Dia tuh langsung berakting kejang-kejang. Kayak epilepsi, seolah merasa sangat bersalah. Sampai-sampai dia ini pura-pura minta Sakiri ini mengusirnya karena kesalahannya. Ya, pokoknya drama lah, manipulatif. Padahal dia pun juga nggak mau diusir sama si Sakiri. Nah, sampai di tahun 1991, sang pewaris kekayaan, si perempuan filantropis ini, yaitu Sakiri, hilang begitu aja, teman-teman. Seolah ditelan bumi. Nah, saat itu tuh semua orang tuh nggak tahu di mana keberadaannya. Dan pertama kali terungkap berita hilangnya Sakiri, saat itu putri keduanya, yaitu Sabah tuh nggak bisa hubungin dan nemuin ibunya. Beberapa kali Sabah nanya sama si Sradananda di mana keberadaan ibunya. Tapi dia selalu berkelit dan jawabannya nggak pernah pasti. Jadi selalu bilang kalau ibunya ini lagi liburan panjang. Awalnya sih nggak ada kecurigaan sama sekali kaitan Sradananda dengan hilangnya Sakiri. Nah, karena pasca menghilangnya Sakiri, jadi masih tinggal di bungalow mereka di 81 Richmond Road, Bangalore. Dan juga si Sradananda itu bersikap seolah-olah tuh nggak terjadi apa-apa. Dan rumah ini pun juga ditempati sama 4 anak dari Sakiri ini, teman-teman. Hingga pada tahun 1992, karena merasa ada yang janggal, akhirnya Sabani melaporkan ke kantor polisi Ashok Nagar di Bangalore. Dia melaporkan dengan laporan orang hilang. Nah, kemudian dalam beberapa bulan dari laporan itu, mulailah tetangga-tetangganya Sakiri ini dan pihak berwenang ini mengait-ngaitkan si Sradananda dengan hilangnya Sakiri. Nah, dan kasus hilangnya Sakiri ini sampai viral, teman-teman, di India. Ya nggak gimana nggak viral ya. Orang yang hilang tuh seorang konglomerat perempuan yang cantik, yang fans satu banyak, teman-teman. Gitu. Tiba-tiba hilang, ya pasti heboh lah. Sampai pada tahun 1994. Nah, selama 3 tahun nih lamanya. Akhirnya operasi penyamaran polisi Karnataka ini membuahkan hasil. Nah, finally, si Sradananda ini mengakui kalau dia ini udah membunuh istrinya. Dan dia pun menuntun polisi ke tempat di mana jasad istrinya ini dikuburkan. Nah, ternyata nih teman-teman, si Sakiri ini tuh dikuburkan di halaman rumahnya. Nah, dalam pengakuan si Sradananda, dia ini membunuh Sakiri atau istrinya ini pada tanggal 28 April 1991 dengan cara mencampurkan obat tidur ke dalam minuman tehnya. Dan setelah obat ini bereaksi,
Sakir ini dimasukkan ke dalam peti seukuran 6 kali 2 kaki. Nah, lalu dipaku tutupnya. Dan setelah itu dia menguburkan peti itu dan ditutupi dengan lempengan batu. Nah, lalu ditanami tanaman tulsi, ya supaya nggak terlihat kalau di bawahnya itu ada kuburan, teman-teman. Sementara hasil penyelidikan polisi ini menemukan sebuah kerangka manusia dengan tangan mencengkram kasur tertutup dalam sebuah peti. Nah, ini tuh diindikasikan kalau Shakir ini dikubur hidup-hidup. Sedikit catatan, teman-teman. Meskipun Shakir ini udah meninggal pada tahun 1991, tapi dia masih tercatat hidup selama 4 tahun ke depan. Nah, karena si Sradananda ini mendirikan sebuah perusahaan bernama Shakir Sradananda Finance Ltd, yang dalam catatannya ini masih menunjukkan kalau Shakiri ini seorang mitra yang aktif. Ini gila nih, si laki-laki ini tuh edan lah pokoknya manipulasinya tuh. Lalu pada tahun 1994, pasca penangkapan si Sradananda ini, di tahun 2005 dia divonis hukuman mati dengan cara digantung. Hampir mau 10 tahun, guys. Gila, pengadilan itu lama banget. Nah, dan pengadilan tinggi Karnataka mengatakan dalam keputusannya kalau almarhumah ini mempercayai, mencintai, dan menikahi terdakwa dengan tulus. Nah, tapi doi aja yang menyalahgunakan kepercayaan dan menguburnya hidup-hidup. Nah, dan kasus ini juga menjadi kasus pertama dalam sejarah peradilan di India yang menggunakan tes DNA, dan proses penggaliannya direkam dalam bentuk video. Namun pada bulan Februari 2006, si Sradananda ini mengeluarkan sebuah pemberitahuan kepada pemerintah Karnataka dan meminta banding ke MA dan mempertanyakan keputusan hukuman mati pengadilan tinggi. Nah, tapi Majelis Agung yang terdiri 8 hakim ini tetap mempertahankan keputusan pengadilan. Nah, tapi pada bulan Juli 2008, MA India itu di New Delhi memerintahkan hukuman penjara seumur hidup tanpa remisi untuk si Sradananda. Turun deh vonisnya. Gila. Bisa gitu ya. Dan kabarnya sekarang, si Sradananda ini ditahan di penjara pusat Sanggar di Madhya Pradesh. Nah, sebelumnya dia ditahan di penjara pusat Bangalore. Dan di November tahun 2022, si Sradananda ini mengajukan lagi nih banding ke MA untuk membebaskannya seperti para pembunuh Rajiv Gandhi. Nah, karena menurut pengacaranya si pelaku, dia ini telah menghabiskan waktu 29 tahun menjalani hukuman tanpa remisi 1 hari pun. Nah, menurut si pengacara, kejahatannya ini nggak lebih jahat dibanding pembunuhan Rajiv Gandhi yang merupakan PM India. Sebuah insiden yang menewaskan 16 orang dan 43 orang luka-luka. Yang sekarang tuh para pelakunya telah diberi kebebasan bersyarat selama menjalani hukuman 30 tahun. My mother's name is Shakire Namasi. She really was a larger-than-life character. A very social person, very lovable person. She had a presence that you couldn't ignore. She was the granddaughter of the Diwan of Mysore. She was 19, I think, when she got married. She had 4 beautiful daughters. Sabha, the second daughter, Knew of her mother's blind craving for a male child. the rot probably set in after she met Mr. Shradananda. He started plaguing my mother's mind. Then he got them divorced. My mother, within 6 months of her divorce, married Swami Shraddhanand. Nobody ever fathomed would ever happen. That's when the whole graph starts changing. Could never imagine that she was murder. This one was especially horrific. Shakire Namasi, her body was exhumed from a courtyard in her own house in Bangalore. बताते हुए भी ये लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई कैसे कर सकता है. Kisah tragis sang konglomerat ini tuh dibuatkan film dokumenternya oleh Amazon Prime dengan judul Dancing on the Grave. Nah, menurut si sang produser film ini, Chandini Ahlawardabas, dia mengatakan masih banyak pertanyaan tentang kasus ini tuh. Seperti apa, mengapa, dan bagaimana. Tentang kejahatan ini yang tampaknya itu masih sangat sulit untuk dipercaya, teman-teman. Nah, Imran Qureshi dari BBC Hindi yang muncul di dalam serial dokumenter ini, dia mengatakan bahwa pembunuhan itu mengejutkan orang-orang, terutama bagaimana cara dia dibunuh, dan juga fakta kalau dia ini dikubur hidup-hidup. Dan film dokumenter ini tuh menjadi polemik. Beberapa pihak mempertanyakan karena seolah-olah film ini tuh memberikan banyak ruang buat terpidana pembunuhan, teman-teman. Nah,
Nah, tapi menurut Patrick Graham, sang sutradara, dia ingin mendengar cerita dari sudut pandang si pelaku. Apalagi menurutnya kita semua nggak pernah dengar kabar si Sradananda selama 30 tahun terakhir. Nah, sang sutradara ini mengatakan kalau tim ini pergi ke penjara karena ngerasa penasaran gimana seorang perempuan seperti Sakeri, seorang yang terpandang, seorang yang berpendidikan tinggi, yang istilahnya seorang yang smart, bisa dipengaruhi oleh orang seperti si Sradananda. Agak aneh. Nah, menurut si Graham, awalnya kami juga sempat terpengaruh sama si Sradananda supaya mendengar cerita versi dia. Meskipun endingnya diantara kami ini nggak ada yang percaya. Dan semakin intensnya sang sutradara berbicara dengan si pelaku, ini malah endingnya si pelaku ini menggunakan kata-kata kasar dan tetap kekeh ngebela diri kalau dia ini nggak bersalah. Nah, dan juga dia mengaku seolah-olah dia ini diperlakukan dengan buruk. Nah, gitu teman-teman. Sebenarnya sih sama halnya dalam banyak kasus true story tentang pembunuhan, di mana seorang penjahat ini selalu menampilkan diri seorang yang jenius. Nah, itu sama si Sradananda. Dia pun juga memiliki banyak kelebihan, nah, salah satunya manipulatif. Nah, buat orang-orang ini percaya sama dia. Nah, tapi pada akhirnya tetap aja dia pun juga nggak bisa meyakinkan pengadilan kalau dia ini nggak bersalah. Nah, oke teman-teman, inilah konten gua kali ini, dan see you.